Pernah nggak sih Anda penasaran apa sebetulnya isi ujian olahraga buat anak kelas 3 SD? Nah, saya kebetulan nemu dokumen kisi-kisi ujian PJOK di Indonesia. Dan terus terang, isinya tuh bikin kaget sekaligus kagum. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih yang bisa kita pelajari dari sini? Mungkin yang kebayang sama kita tuh ya tes lari keliling lapangan atau adu kuat push-up gitu kan. Tapi ternyata ujian yang satu ini jauh lebih dalam dari itu. Pertanyaan besarnya jadi, sebetulnya apa sih tujuan utama dari tes olahraga untuk anak umur 8 tahun? Jawabannya ada di satu konsep kunci. Nah, sebelum kita bongkar isinya, kita perlu kenal dulu sama istilah kisi-kisi. Bayangin aja, ini tuh kayak resep rahasia atau cetak biru yang dipakai guru. Disinilah semuanya dirancang dengan detail, materi apa yang bakal keluar, berapa jumlah soalnya, sampai bentuk pertanyaannya kayak apa. Inilah yang bikin ujiannya jadi adil dan terukur. Oke, siap. Yuk kita intip langsung kerangka besar dari ujian ini. Dari kisi-kisi ini aja, kita udah bisa lihat komponen-komponen utamanya. Hal pertama yang langsung kelihatan, totalnya ada 40 soal. Wow, ini bukan sekedar kuis iseng-iseng ya. Ini beneran evaluasi yang komprehensif buat mengukur pemahaman mereka selama satu semester penuh. Dan bukan cuma jumlahnya yang banyak. Coba lihat ini. Tipe soalnya juga macam-macam. Bukan cuma pilihan ganda. Ada isian singkat, bahkan ada soal esai loh. Ini nunjukin kalau yang diuji itu bukan sekedar hafalan, tapi pemahaman konsep yang lebih mendalam. Nah, ke-40 soal tadi itu ternyata nggak acak sama sekali. Semuanya disusun rapi, dibagi ke dalam 4 unit inti yang jadi fondasi kurikulumnya. Yuk kita lihat satu persatu. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Unit pertama, keterampilan lokomotor. Bisa dibilang, inilah fondasi dari semua gerakan fisik. Jadi, apa sih gerak lokomotor itu? Gampangnya gini, ini adalah semua gerakan yang bikin badan kita pindah tempat, dari titik A ke titik B. Anggap aja ini kayak huruf A dalam alfabet gerakan. Sebelum kita bisa merangkai kata atau kalimat gerakan yang rumit, kita harus kuasai dulu huruf-huruf dasarnya. Dan di kisi-kisinya, jelas banget disebutin contoh-contohnya. Ujian ini menilai pemahaman siswa tentang gerakan yang paling mendasar. Ya, berlari, melompat, dan berjalan. Nah, ini dia nih bagian yang paling menarik. Ujian ini bukan tes praktek, jadi anak-anak nggak disuruh loncat di depan kelas, tapi yang diuji adalah apakah mereka paham konsep di baliknya. Misalnya mereka harus bisa jawab, kenapa sih melompat itu bisa melatih kekuatan otot kaki? Jadi ini soal pengetahuan di balik gerakan. Oke, huruf A dari gerakan yaitu lokomotor udah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke huruf B dan C-nya. Ada gerakan non-lokomotor dan gerakan manipulatif. Apa bedanya? Simple banget. Kalau non-lokomotor, itu gerak di tempat, nggak pindah posisi, kayak memutar badan atau peregangan. Nah, kalau manipulatif, itu artinya kita udah mulai berinteraksi pakai benda atau alat. Contoh paling gampangnya ya bola. Buat yang non-lokomotor, contoh yang diuji itu pemahaman soal cara meliukkan badan, gimana posisi awal waktu muter lengan, atau bahkan cara menekuk lutut yang benar. Detil banget kan? Sementara itu, buat yang manipulatif, fokusnya ke dasar-dasar olahraga yang paling umum, melempar, menangkap, sama menendang bola. Ini semua kan intinya melatih koordinasi mata, tangan, dan kaki, yang penting banget. Dan jujur, ini bagian yang paling bikin saya kagum. Ternyata ujiannya itu bukan cuma soal fisik, ada soal yang secara spesifik menguji pemahaman anak tentang sikap saat bermain sepak bola dengan teman. Ini artinya apa? Artinya sportivitas dan kemampuan sosial itu juga dinilai. Keren banget, ini pendekatan yang holistik. Nah, di unit terakhir, semua alfabet gerakan yang tadi udah kita bahas, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, itu semua mulai dirangkai jadi kalimat yang lebih kompleks. Di mana? Di dalam aktivitas senam. Jadi tujuan dari unit senam ini ya untuk melihat gimana anak-anak bisa menggabungkan semua kemampuan dasar tadi. Ini soal menerapkan fondasi untuk gerakan-gerakan yang lebih sulit, yang pastinya butuh keseimbangan dan kontrol tubuh yang baik. Contoh soalnya spesifik banget. Salah satunya siswa diminta buat ngejelasin langkah-langkah melakukan sikap lilin. Sekali lagi kita lihat kan polanya. Yang diuji adalah pemahaman tentang caranya, know-how-nya, bukan sekedar kekuatan fisiknya. Dan bukan cuma sekap lilin loh, ada juga soal pemahaman tentang gerakan lain yang cukup menantang. Sebut saja headstand, berdiri dengan satu kaki untuk keseimbangan, sampai teknik melompati rintangan.
Oke, kita udah zoom in ke semua detailnya. Sekarang ayo kita zoom out sedikit dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya apa sih filosofi di balik ujian yang modelnya kayak begini? Kalau kita lihat penekanannya, kelihatan jelas banget. Porsi terbesar soal itu fokus ke penguasaan keterampilan-keterampilan dasar. Sementara aspek kompetisi, soal siapa menang, siapa kalah, hampir nggak disentuh sama sekali. Dan disinilah kita sampai ke intinya. Tujuan PJOK di level ini ternyata bukan untuk mencari bibit atlet atau calon juara, tujuannya jauh lebih fundamental, yaitu membangun literasi fisik untuk semua anak, memastikan setiap anak punya bekal yang kuat supaya bisa bergerak dengan percaya diri seumur hidupnya. Ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Kalau dari kecil fondasinya udah dibangun seperti ini, fokus ke pemahaman dan penguasaan, bukan cuma persaingan, apakah cara ini bisa membentuk kecintaan anak-anak pada aktivitas fisik yang bertahan seumur hidup mereka? Sebuah pemikiran yang menarik banget, ya kan?